Ada yang nggak keisi? Yang kosongnya berarti kita nggak isi di racinya, Bu. Yang nggak ada, yang punya jabatannya itu. Oh, jadi tapi di racinya ada ya? Di racinya keisi ya? Tapi kalau yang nggak ada orangnya nggak kita isi jadinya, Bu. Yang kosong yang kayak gini kan yang Chief Information Security Officer ini jadinya kan nggak ada yang megangnya, jadi terus di racinya nggak kita masukin. Jadi kita kalau misalnya di racinya ada, di tabel racinya ada, usahain berarti dia ada. Oh, oke, Bu. Jangan misalnya di racinya ada, di apa namanya di rules-nya di sini nggak ada. Jadi kalau misalnya di racinya kosong, berarti memang nggak ada. Tapi kalau misalnya di racinya ada, usahakan ada, ya. Jadi Oke, berarti patokannya di raci itu ya, Bu? patokannya benar-benar di Oke, oke. raci. Makanya kemarin Ibu bilang di grup, jangan keluar dari raci. Kalau dari racinya ada, berarti dia ada. Maksudnya kita usahakan ada. Bagaimanapun kita usahakan ada. Kira-kira yang sesuai dengan itu. Ya, dengan yang ada di panduannya, di racinya gitu ya. Oke, Bu. Itu berarti terus diselesaikan berarti ya sampai privacy officer berarti pertanyaannya ya. Berarti semua dapat pertanyaan masing-masing. Oke. Itu juga berlaku ya di yang lainnya ya di yang ini apa namanya? Ini tadi apa EDM ya? EDM ya, EDM Nah, itu 02. EDM-nya juga berlaku, berarti nanti dicek ulang kira-kira di EDM-nya sudah sesuai atau enggak organization rule-nya ini dengan yang ada di RACI. Ya, kalau di RACI misalnya dia keisi, berarti dia harus di sini organization rule-nya juga harus ada. Oke, Ibu siap. itu ya catatannya untuk kelompok ini. Oke, terima kasih, Bu. Pertanyaan? Ya, sama-sama. Enggak ada? Oke, kalau enggak ada kita share selanjutnya. Ini. Oke, ini kelompoknya siapa punya? Silahkan diakui oleh anggota kelompok masing-masing. Saya kayaknya punya, Bu. Coba di sheet 4. Nah, ini dia, Bu. Ini. Iya. Oh iya, betul. Jadi apa yang dipilih prosesnya? AP001 APO1 sama APO7, Bu. APO1 sama APO7. Di ini sheet 4 tempatnya, Bu. Iya, di sini. sheet 5-nya apa isinya? Kemarin dia orek-orekan aja untuk pertanyaannya, Bu. Oke. Berarti ini ya. Berarti yang dipilih apa tadi? APO 01 sama APO 07, Bu. 07. Oke. Iya, yang izin ke kamar mandi silahkan. Terus Bintang udah balik ya dari kamar mandi. Ini yang ini punyanya siapa? Berarti sheet 4 nih semuanya jadi satu di sini? Nggih, Bu, di paling bawah tempat pertanyaannya. Racinya di atas, Ini. pertanyaannya di bawah. Oh alah, jadi kalian itu oke. Oh gitu. Oke, gini. Berarti di dalam satu board menurut kalian ada berapa nih? Ada 4, 5? Board aja ada berapa nih, Tang? Kepala dinas, sekretaris, terus kepala subbag bagian umum, terus bidang. Sampai mana dia nih boardnya? Sampai kan, Bu, di yang enable COVID di COVID framework-nya itu untuk di bagian
board-nya itu ada 7 kalau nggak salah, perannya kalau nggak salah ada yang konsul, accountable, responsible dan lain-lainnya. Nah, yang saya tangkap itu di masing-masing simbol itu harus ada perannya, Bu. Itu yang tak tangkap. Makanya di board ini sesuai sama enable yang di COBIT framework itu. Kecuali nanti waktu pada saat aktivitasnya baru kita cuman 2 pertanyaan kan yang kayak Ibu bilang. Oh alah, jadi kalian mikirnya kayak gitu ya? Oke, jadi sebenarnya boleh aja sih ya, tapi maksudnya nanti kalian yang capek kalau kayak gini, berarti Iya, nggak tidur. Bintang nih sama berarti. Nggak tidur, Bu. ya Allah, Semua kalian salah itu berarti. kenapa kok nyusahin diri? Jam 4 tidur, Bintang Bu. astaga. Nangis, Bu. Imam Belum hantu. bobo ini, Bu. Belum Ya bobok, Bu. Allah, kalian nangkepnya kayak gitu. Oke, apa ini yang board nih punyanya siapa? Kita lihat di enabling-nya aja. Apa? EDM, APO? APO 1, Bu. APO 01. APO 01. Perhatikan yang masih salah berarti ya. Ya Allah, kasihannya. Pantes pada bikin status. Oke. Kalian mikirnya ini APO, oke, APO 01. Manage the IT management framework, oke. Apanya sih salah, Bu? Gini. Ntar dulu, mana racinya? APO 01. Bentar ya, Ibu. Share dulu. Mana sih? Nih. Ini punya APO 01. Kelihatan udah? Ini raci chartnya ya, APO 01. Ya. Kelihatan anggota kelompok yang punya APO 01. Siap, Bu. Kelihatan. Lagi Bintang lupa makan, dia. Bintang. Makan. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, ini ya. Jadi lihat di sini, ini kan ya, kalian punya board. Board itu ternyata board itu cuma ngapain dia key management practice-nya? Maintain the enablers of the management system. Yang diapain? Yang dikonsultasikan. Berarti ada seseorang yang dikonsultasikan untuk memaintain enabler of the management system. Siapakah orang itu? Itu loh caranya menentukan. Ya, jadi kalau kalian merasa yang menentukan adalah kepala dinas, ya udah berarti kepala dinas aja. Nggak perlu disebutkan lagi A, B, C. Contoh, yang ini deh, yang CEO ini, Chief Executive Officer. Ya, ingat sekali lagi kan kalian, Ibu kemarin minta cari tahu siapa sih jajaran board, ya, maksudnya yang orang-orang yang ada di board. Berarti orang-orang yang di atas kan, yang paling atas siapa biasanya? Biasanya itu cuma kepala dinas sama wakil kepala dinas. Berarti kurang lebih yang dikonsultasikan 2 orang itu. Pilihlah salah satu, kalau dua-duanya enggak apa-apa, 2 aja. Tapi kalau banyak, misalnya ada sekretaris ini, masa dia masuk jajaran board? Jangan-jangan dia masuk di CEO, Chief Executive Officer. Nah, sekarang di CEO kita lihat, di CEO ini kita enggak satu-satu dia, yang semuanya ini nih, yang semuanya ter-CAACIA. Dari sisi apa? Dari sisi define the organizational structure. Siapa yang dikonsultasikan untuk mendefinisikan struktur organisasi, tapi orang tersebut harus dari sisi CEO. Kepala dinas. Kepala dinas, Bu. Oke, turun lagi. Siapa yang accountable terhadap maintain the enablers of the management system? Oh, dia ternyata juga kepala dinas juga berperan, selain dia konsul, dia juga berperan di sini. Ya udah, 2 kepala dinas sudah ditentukan nih, 2 kepala dinas. Lihat lagi, siapa yang accountable di communicate management objective and direction? Ini berarti orang-orang di bawah CEO aja yang berhak
Oh, berarti yang accountable ya pasti antara kepala dinas atau siapanya yang di bawah CEO. Misalnya semuanya yang setelah ditanyakan satu-satu, siapa yang konsul terhadap optimize the placement of the IT function, atau siapa yang dikonsultasikan untuk mengoptimasi penempatan dari IT function. Pasti kepala dinas sih, Bu. Nggak bisa kita ngambil keputusan sendiri. C. Lihat lagi. Define information data and system ownership. Yang diinformasikan terkait hal ini siapa? Kepala dinas. Sayang sini lagi yang accountable terhadap maintain compliance with policies and procedure. Kepala dinas. Berarti di dalam CEO, kepala dinas aja yang berperan. Begitu maksudnya, guys. Jadi kayak tadi lihat punyanya Ivan ya, itu udah benar kayak gitu tuh. Ya, jadi dia definisikan satu-satu ya. Kelompoknya Ivan sama Vigi tadi itu udah benar yang seperti itu. Ya. Jadi cukup 1 atau 2 orang pastinya yang ada di atas ini, di bawah atau di bawah CEO. Di bawah board berarti kan tadi ada misalnya ya ada kepala dinas, ada apa. Berarti di bawah CFO, Chief Financial Officer, ini berarti orang-orang yang di bawah finansial, biasanya orang-orang keuangan, ya. Di sini dia entah orang keuangan atau staf keuangan atau kasub keuangan, kasih keuangan. Cek, tapi dia apakah dia dikonsultasikan untuk define ini? Oh iya, berarti orang-orang keuangan ini. Akhirnya jawabannya adalah di CFO adalah orang keuangan. Begitu, guys. Ada pertanyaan dulu? Bu, mau nanya. Bu, yang di punyanya saya tuh sebenarnya yang di board-nya itu cuman satu kepala dinas aja. Cuman kayaknya kelihatan di Excel-nya kayaknya kelihatan ke bawah yang punya banyak itu Chief Executive Officer-nya ada. Di situ kan ada 6 simbol. Bu. Nah, yang tak bingung ini tuh Bu, tak kira untuk satu simbol itu harus beda-beda roles-nya Bu. Ternyata boleh untuk satu jabatan make beberapa roles berarti Bu ya? Boleh. Kan mereka pasti dikonsultasikan akan hal itu dari yang kalian tuliskan juga nih. Kelompoknya Bintang responsibilities-nya juga banyak banget kan? Berarti bisa antara 1-2 orang dari sisi CEO, dari sisi CFO, dari sisi dari sisi board, dari sisi yang lain ya. Ini jadi berarti makanya ini tadi Ibu tanya boardnya sampai mana, nggak ada garisnya. Itu dia ditandain sedikit Bu, ini board ini cuma satu, emang dia si kepala dinas aja Bu. Yang responsibilities ini kan maksudnya tugas-tugasnya dia apa aja. Nah ini tuh punyanya CEO Bu, sesuai sama banyak simbolnya. Tugasnya nggak bisa ke atas ya berarti ya, misalnya dari CEO langsung dia bisa masuk ke board, nggak bisa berarti ya? Boleh. Oh boleh, oh ya. Boleh. Berarti misalnya dia di CEO, dia board juga boleh. Cuma kan nggak mungkin dia board, tapi dia masuk di staff. Ya misalnya kan di racinya yang lain, misalnya kayak misalnya project management, kan nggak mungkin dia orang board masuk di project management. Nah kayak begitu. Jadi sebenarnya cara kelompoknya Bintang nih detail bagus juga ya, maksudnya nggak salah, maksudnya bagus juga, tapi tentukan yang kira-kira nanti kalian kalau kayak gini misalnya di kenyataannya ya capek ngambil data, tapi memang ya kalau data ya begitulah gitu ya, cuma datanya berarti kalian harus ngambil dari sekian banyak orang ini untuk kasih wawancara, untuk kasih kuesioner nanti.
Ya, jadi datanya tuh pasti akan banyak banget, sementara yang diinginkan ya memang kalau mau menyeluruh, kalau audit ya memang harus sebenarnya seperti ini udah benar. Cuma maksudnya pada saat sekarang ini sebisa mungkin paling banyak 2 aja deh di satu satu organization role. Misalnya nanti kelompoknya Bintang ngambil di bagian CIO-nya ini, CEO-nya ini ambil mungkin kepala-kepala aja deh. Kayak misalnya sekretaris nih pas di bawah kepala dinas dia ya? Iya, Bu. Berarti Itu. orang atas ya. Bu, Nah, boleh lagi sekali nanya, Bu. Kan di Dinas Pariwisata Mataram ini untuk struktur organisasinya itu semuanya digambarin kepala-kepalanya aja, Bu. Jadi kayak kepala sub bagiannya, kasubag, terus kepala kabit, kepala dinas, sekretaris. Dia nggak ada ngasih detail yang kayak staff di sini, cuman ada kepala seksi, itu aja yang paling bawah, Bu. Jadi kita kayak bingung nentuin. Soalnya kalau kepala seksi biasanya dia accountable kan, Bu, kan? Maksudnya orang yang melaksanakan tanggung jawab langsung. ya, biasanya gitu kan. Tapi di kebanyakan kayak di AP01 sama AP07 ini tuh dia nggak ada, maksudnya jarang ada accountable gitu. Jadi kebanyakan responsible, informal, terus consult yang paling banyak gitu sih, Bu. Makanya jadi kita bingung kira-kira orang bisa nggak yang di struktur organisasi itu ada yang nggak masuk gitu di Bisa. organization roles-nya. Bisa. Berarti. Tergantung racinya berarti kan. Berarti kan ini tadi apa? PO01 itu kan makanya disesuaikan dia bukan orang-orang itu yang berperan untuk menentukan APO01 gitu. Jadi kalau misalnya kasih itu ya mereka tidak menentukan APO01 gitu. Mungkin mereka berperan di yang lain gitu. APO01 itu apa sih? Manage the IT Management Framework. Oh, berarti mereka yang menginginkan adalah ini pandangan dari orang-orang atas gitu tentang bagaimana manage the IT management framework nih kan ya, clarify and maintain the governance of enterprise IT mission and vision. Berarti memang yang dia inginkan adalah ngecek ulang apakah visi dan misi yang diinginkan ya atau yang sedang dibuat sudah ada sekarang itu udah pas belum dengan kebutuhan instansi ya. Jadi itu yang ada di APO01 berarti kan I-nya enggak apa tadi accountable ya. Accountable-nya enggak terlalu banyak mungkin ya. Tapi ada yang responsible juga. Oke, bolehlah. Berarti nanti tentukan mungkin jangan terlalu banyak ya. Nanti capek kalian. Berarti kalian bikin semua wawancara ini. Iya, Bu. Jadi tapi kan tetap pertanyaannya dua-dua aja setiap sesi. Untuk jawabannya kan belum, Bu. Oke, itu udah ya. Oke, itu ya nanti tampilin juga berarti struktur organisasinya supaya bisa mungkin kita sesuaikan lagi dengan Harusnya yang ada sih, Bu, di file saya udah saya tambahin struktur organisasi. Cuman tadi karena ada penambahan tugas dari Wiwin makanya mungkin kayaknya hilang struktur organisasi. Ya itu ya, nanti berarti tentukan aja kayak tadi mungkin yang kayak kelompok Vigi jadi enak kan bacanya ya. Maksudnya dia ini ya, tugasnya ini. Tapi begini aja sudah bagus sebenarnya, maksudnya sudah pas. Cuma kalian nanti capek kalau terlalu banyak yang kalian bikin kayak gini. Ya, maksudnya ambil maksimal 2 orang deh di satu roles supaya kalian enggak capek nanti ngerjain selanjutnya. Ya, sebenarnya gini aja kalau mau enggak usah dihapus ini enggak apa-apa. Nanti mungkin di proses wawancaranya aja tentukan bahwa yang kalian ambil hanya bagian ini sama bagian ini aja misalnya gitu. Iya, Oh Bu. ya gitu dah, Bu. Baik, Emang Boleh mewakili, boleh mewakili begitu. Ya, jadi supaya enggak semuanya misalnya kalian wawancara kalian ambil populasi aja misalnya dari 5 saya ambil 3 misalnya gitu. Ya, jadi supaya anggapan kan kurang lebih misalnya mereka yang di sisi itu jawabannya memper lah maksudnya mirip-mirip gitu kan. Jadi paling seperti itu sih biasanya. Ya, oke tentukan aja karena kita habis ini masih kuesioner lagi gitu. Oke. Tuh kelompoknya Bintang tadi ya.
Terus sekarang kita ke kelompok selanjutnya. Ini kelompok siapa? Tolong diakui. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya ini siapa yang ngomong itu? Nadi, Bu. Kelihatan. Oke. Ini berarti sama ya? Oke ya, sudah boleh seperti ini. Mana nih responsibilities-nya belum ditulis? Yang enggak ada itu, Bu, yang APU 008 tuh, Bu. Oh, Dia kan kosong di Raci kosong rules-nya tuh. dia. Kosong, nggak ada Ya. board-nya. Enggak ada Oke, board. berarti ini ngambilnya EDM sama APU 08 ya jadinya ya? Ya, Bu. Ya. Oke, itu udah disesuaikan berarti sama kebutuhan perusahaannya? Ya, Bu. Seperti itu. Sepertinya. Oke. Ini udah berarti boleh, ini berarti ada 6 ya. 6 nih semua diwawancara ceritanya? Enggak, saya ambil saya ambil 5 aja, Bu. Hah? Ini loh dari 6 ngambil berapa jadinya? Ngambil, kita ngambil per gini ya, Bu? Oh iya, bener. Iya sih. Ya, bener dah, Bu. Itu kita ambil satu-satu aja, Bu. Oh, satu aja. Di sini satu gitu. Ya, 1 sampai 5 tapi, Bu. Ada yang enggak keambil. Kok sampai Yang 5? Belum selesai berarti maksudnya? Enggak, anggotanya 5, berarti satu orang jadi 2 gitu, Bu? Kan iya, kemarin gitu. Oh, gitu. Kurang lagi 2 berarti, Bu. Kurang lagi 3 berarti belum, Bu? Oh, Iya. kurang lagi 2, Bu. Itu ya, sesuaikan berarti ya. Selesaiin berarti semua ini harus diwawancara ceritanya. Per itunya, Bu, berarti ya? Per bidangnya itu ya? Iya, tapi kan kalian kalau misalnya memang ngambil 1 atau 2, kalau ibu bilang kalau banyak gini ambil 2 lah gitu. Jangan 1 banget gitu. Oh, gitu. Ya, misalnya di Tapi sini. orangnya yang Ya, diwawancarai jadi 2 berarti, Bu, anggapan? Terserah misalnya Nadi berperan sebagai BM Car Product sama BM Motorcycle Product. Nah, berarti jawabannya ya harus sesuai dengan BM Car Product sama BM Motorcycle Product. Misalnya yang ditanyain nih, apa saja strategi instansi gitu. Misalnya yang ditanya, ya jawablah sesuai dengan BM Product. Gitu. Iya, ya, Bu. Udah. Ya, jangan Kan beda-beda. sesuai. Beda-beda. Oke, itu ya. Itu berarti ya selesaiin ya berarti. Oke, Ya, Bu. ini terus wawancaranya udah kan, maksudnya sudah aman kan, maksudnya sudah ngerti di mana kurangnya ya. Kurangnya gimana? Oh ya, untuk ini ya, Yang Bu. tadi yang belum sesuai rule-nya pokoknya diwawancara semua. Ya. Kita ambil 5 aja sih kan. Lagi sih kan makanya tadi tak bilang kan contohnya minggu lalu tak bilang misalnya Bintang jadi sekretaris sama kepala dinas, berarti dia harus menjawab dari 2 sisi itu gitu. Oh. Saya kira ngacak ngambilnya, Bu. Berarti per bidang peracinya itu, Bu, ya? Peracinya. CFO, CEO. Terserah sih, kalian bagi-bagi tugas lah gitu ya, berlima itu. Kamu jadi apanya, kalian jadi apanya gitu. Oke, Bu. Ntar ditambah. Oke, tambah ya. Terus sekarang ini kita share. Ini siapa yang muncul? Belum ya? Masih kelompoknya siapa yang muncul? Punyanya Nadi. Nadi masih. Oke, ini selanjutnya yang punyanya Andika. Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, oke. Berarti yang dipilih apa jadinya? APO 001 aja, Bu. Sama tadinya kita milih 2, APO 007. Cuman untuk proses wawancaranya kita keteteran, Bu, untuk buat 2-nya. Soalnya di APO 001 itu ada sekitar sampai 0.1 sampai 0.8, Bu. Memang. Jadi kita Iya. Jadi kita cuma milih APO 001 saja untuk di proses wawancaranya. Mana APO 01 ini kalian nulisnya APO 07 sama EDM 07. Iya, Bu, belum diganti, Bu, belum diganti di situ, Bu. Tadinya itu memang betul pas kita mau proses wawancara bikin kayak giniannya tuh kita baru sadar bukan yang ini nggak sesuai sama yang kita visi misi dari dinas terkait, Bu. Ya. Oke ya, ini udah ditentuin juga berarti kurang, tinggal nambahin aja ya, kurang-kurangnya. Iya, Bu. Ya.
Ini APO 01 sama apa jadinya? Oh, baru satu aja ya ini ya. Baru APO 01, Bu. Sama APO 07 jadinya? Iya, Bu. Berarti enggak jadi EDM 02-nya ini. Nggak jadi, Bu. Oke. Itu ya, tambahkan ya berarti ya. Iya, Bu. Ini Bu, dari segi pertanyaannya tuh kira-kira apa yang bisa kami perbaiki lagi dari situ? Dari Kalau sisi pertanyaan. Udah kalian ini aja deh. Oke dulu deh ini. Tapi kalau dilihat kan ntar lu APO 01 berarti buka lagi. Ibu juga enggak hafal saking banyaknya. Oke, APO 01 kan kemarin Ibu suruh lihat di activities ya. APO 01.01 berarti. Nah, 01 membentuk hubungan antar bagian. Masa membentuk hubungan kan bagaimana, masa pertanyaan membentuk hubungan antar bagian dalam struktur organisasi? Pakai kata tanya dong, bagaimana membentuk hubungan iya, Bu. antar... Terus ini cara, Pak, cara cobalah kalian kalau wawancara gitu kan, masa ya diperbaiki ya dari sisi itu sih ya. Rasanya sih sudah oke ya. Ini kalian kan berarti milih dari activities yang segitu banyaknya. Misalnya di APO 01.01 aja ada 12 activities gitu. Kalian kan pilih 2 aja. Boleh lah. Oke, sip. Lanjutkan berarti ya, selesaikan sampai APO 07-nya. Oke. Ya, Bu. Maaf lama, Bu, karena cuman bertiga, Bu. Bertiga. Iya, bagi tugas dong ya. Jangan sampai satu orang aja yang ngerjain. Oke. Kita lanjut ya ke yang selanjutnya. Ini kelompoknya. Kelompok siapa nih? Kelompok saya, Bu. Kelompok Rizky Rahmadi. Kelompok Putu Ayu Desi. Oke, ini udah dibagi-bagi ya. Oke. Terus, ntar dulu. Jadinya apa ini yang diambil, apa namanya, prosesnya? Ada 2, Bu, yang APO 01 sama IDM 02. Nah, itu yang di bagian, ya banyak, Bu. Itu yang di bagian, chart-nya yang APO 01 ada di bawahnya IDM 02. Oke. Tuliskan nanti di atasnya ya. Oh ya, ada udah ya. Ya, Bu. IDM 02, ini. Dia struktur organisasinya dia sama, Bu, kayak yang punya Bintang itu. Di bawah kepala dinasnya langsung sekretaris, baru dari sekretaris itu dia ngebagi ke beberapa kasubag. Bintang tadi APO 01, EDM 02 juga? Enggak, Bu. Bintang AP 01, AP 07. Oh, 07 ya, SDM. Oke. Sama kayak kelompok saya, Bu. Wah, mirip-mirip berarti ya. Oke, boleh. Berarti udah. Ini semuanya udah selesai? Pertanyaan? Udah, Bu, dari masing-masing roles-nya. Ada kepala dinas, kasubag, kabid. PO 01 nih sampai berapa dia? Sampai 8 Sampai 8, Bu, ya. Jadi ada 16. Ada 16, oke. EDM-nya cuma 3 ya? Jadi 6. Oke, sip. Boleh ya, juga Bu. Yang lain kalau mau mencontoh begini, supaya enak ngelihatnya gitu ya. Apa namanya, formatnya seperti ini. Biar enak ngelihatnya. Tapi ini semua udah nih. Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag, Program dan Keuangan, Kabid, apa itu? Kabid. Ada berapa kalau dihitung raci chart-nya? Ini kalian jadinya ngambil satu-satu aja ya? 1, 2, 3. Kalian ngambilnya gimana nih? Dari yang bagian ininya, Bu, bagian yang tertingginya ada kabid, sekretaris, kasubag program, habis itu ada bidang perumahan, bidang pemukiman,
Nah, di bidang perumahan pemukiman itu ada dia kayak seksi-seksi kecilnya itu, Bu. Cuman itu kayaknya kita nggak wawancarai kayak yang lebih cocok lah gitu diwawancarai. Jadi yang bagian bidang perumahannya, bidang Bukan gini pertanyaan Ibu, maksudnya gimana, Bu? kan di setiap organization rule, di setiap RACI rule, ini kan kalian pilih salah satu kan ya, atau mungkin semuanya. Kayak gini nih, si financial officer, berarti kalian pilih 2 atau 1? Gimana? Kalian pilih yang mana? Oh, jadi kalian nih, misalnya wawancaranya ikutin. Nah, sekretaris, kasubag, gitu ya? Kalau Iya, Bu, sekretaris ngikutin udah ya udah, gitu ya? Bidang Iya, perumahan. Bu, gitu. Oke. Boleh untuk dari sisi wawancara, tapi nanti kalau dari sisi kuesioner, beda dia. Ya, jadi misalnya... Di masing-masing roles RACI. Betul. Jadi di board, kalian harus tentukan siapa benar-benar orangnya di board. Misalnya kepala dinas, sudah centang. Terus habis itu di CEO, dia harus berperan sebagai CEO, di kepala dinas juga, oke. Berarti ini nanti ya, misalnya kepala dinas nih dia ada di 2 ini, misalnya board sama CEO. Nanti dikasih kuesionernya 2. Dan kepala dinas ini dia harus menjawab ya sesuai board dan sesuai CEO. Gitu. Iya, Bu, iya. Nah, berarti kalian harus tentukan siapa orang-orang di sini. Kalau board-nya siapa, CEO-nya siapa, CFO-nya siapa. Ya, kalau 2 misalnya ya enggak apa-apa. Cuma misalnya kalau 1 berarti kalian harus pilih siapa salah satunya. Ya. Oke. Ibu. Ngerti maksudnya ya? Ya, Bu. Oke. Sip, udah. Terus kelompok siapa yang belum? Kelompok siapa yang belum diperiksa? Ini kelompoknya, ini kelompok IKI kan ya? Kelompok yang ngumpulin pakai Word. Ada perwakilan kelompok? Ada nih Agung, Sumi, Elsa, Ica, Yayan. Ada? Satu pun enggak ada yang masuk? Adakah? Enggak menjawab berarti enggak ada ya? Enggak ada berarti. Kelompoknya Saban udah ngumpulin? Halo? Hai. Ada? Yang bisa menjawab Ibu? Ada rupanya, Bu. Kelompoknya Saban. Bu. Iya. Sorry. Habis dari kamar mandi. Gimana? Untuk kelompok saya masih belum jadi, Bu. Masih ada yang belum dipahami soalnya. Walah, nanti tapi sudah ada nggak yang jadi kayak temennya nih supaya bisa Ya, kalau wawancaranya udah jadi, Bu, tinggal racinya itu aja yang agak dikit, Bu. Oke, nanti disesuaikan dulu ya. Soalnya pada sibuk tadi jadinya. Capek deh, Ibu di nomor berapain? Oke. Iya, Bu, maaf. Lagi ini susah dihubungi soalnya jadinya. Oke, ya, jadi itu juga mempengaruhi nilai, jangan lupa. Ya, jangan Bu. sih enggak ngumpulin banget, kumpulin aja sebagaimana jadinya, nanti kan bisa diberikan tambahan gitu, atau nanti ditambah-tambah setelah diperiksa. Tuh. Ya, Bu, siap, Oke. Bu. Sip.
Oke, terkait ini dulu, terkait tugas raci dan wawancara, ada pertanyaan? Nggak ada? Berarti minggu depan jawaban untuk wawancaranya aja, Bu, ya? Iya, terus habis itu ada lagi minggu ini. Yeay, Bu. Yeay. Oke, jadi gini. Berita baiknya dulu, minggu depan kan sudah mulai UTS, ya kan? Wow. Terus habis itu kalian kan kemarin katanya Nadi bilang, Bu, jangan ujian. Oke, Ibu kabulin dah, nggak usah ujian. Nggak ujian. Alhamdulillah. Ya, nggak usah ujian. Tapi nggak ujian ini, kalian kerjain berarti tugas yang kemarin itu pokoknya rapiin semuanya, ya, maksudnya rapiin semua, terus susunlah menjadi sebuah laporan yang mudah Ibu baca, ya. Format terserah kalian Ibu serahkan, tapi susunlah menjadi laporan yang mudah Ibu baca dan mudah Ibu mengerti, gitu ya. Jadi dari sisi bagaimana kalian visi misi sampai akhir ya, sampai akhir yang ini, sampai akhir itu kuesioner. Nah, Ibu kasih waktu yang besok ini itu Ibu anggap sebagai UTS-nya ya, tugas mandiri berkelompok. Nah, UTS-nya itu dikumpulin 2 minggu lagi deh, di tanggal 15 Oktober berarti. Ya, di jam batasnya berarti di jam kuliah. Jam kuliah kan 1:30, berarti Ibu kasih batas sampai jam 1:30 siang untuk ngumpulin semuanya itu. Dari awal kalian bikin sebagaimana terserah kalian dah. Yang penting dia rapi, terurut, sekuensial ya. Terus Ibu bisa baca dengan enak gitu. Sampai akhirnya bisa menyimpulkan, oh mereka udah mengerti apa yang dilakukan. Itu kan yang lagian juga sudah dikasih catatan-catatan kan setiap minggu. Jadi kalian tinggal menambahkan aja kecuali yang ini. Oke? Makanya perhatikan sekarang, dijelaskan dulu. Siap, Bu. Kalau enggak ngerti tanya. Ya, biar enggak capek kalian ngerjainnya, ya Allah. Ya dah. Oke, kita dulu ini adalah untuk proses kuesioner. Biasanya kita, dari kalau tata kelola itu mereka atau orang audit nggak mau melakukan hanya dari sisi wawancara. Mereka juga punya dari sisi kuesioner. Nah, kuesioner ini kalau dari pengertian biasalah ya, daftar pertanyaan kan, question dari arti asal katanya adalah question. Questionnaire berarti ada banyak pertanyaan di dalam satu form gitu ya. Jadi itu berhubungan dengan penelitian biasanya, terus bisa menjawab pertanyaan yang sesuai hipotesis tadi. Yang kalau hipotesis kita kan di sini yang diinginkan adalah bisa mewujudkan visi misi dari sisi proses IT yang dipilih. Nah, jadi kuesioner ini kita kasih ke pengguna ya, di mana kalau di COVID penggunanya atau respondennya adalah si raci tadi. Makanya Ibu minta kalian ini menentukan siapa saja yang akan menjadi responden kuesioner berdasarkan apa? Racinya tadi. Seharusnya dari wawancara sudah ketemu di raci tadi. Jadi harus kalian tentukan di wawancara itu ya, di wawancara itu kalian tentukan siapa tadi ya, tadi udah pas di kelompoknya Iki tadi, siapa yang di board, siapa yang di CEO, siapa yang di CIO, CFO, dan seterusnya. Jadi kalian udah harus tentukan itu. Jadi tidak misalnya tadi satu board, mereka ada di beberapa atau banyak rules ya. Berarti mereka juga harus diberi kuesioner sebanyak itu. Karena jawaban mereka walaupun dia kembar ya, tetap akan direkap ya, nanti rekapnya kita akan bahas setelah ini bagaimana cara membaca kuesioner. Jadi rekapnya akan kita bahas setelah UTS nanti. Nah, tugas kalian sampai bikin kuesioner. Jadi ini
kuesioner COVID tadi ya, ada di Racicat. Tadi di Racicat berarti kalau misalnya 2 proses, ya berarti 2 proses itu harus diberikan 2 pertanyaan dengan sesuai dengan proses masing-masing. Ya, jadi ini kuesioner dalam COVID. Kalau di COVID itu ada yang namanya maturity level. Di COVID 4 disebut maturity level. Di COVID 5 disebut di sini sebagai proses capability process. Ya, jadi di sini yang COVID 5 adalah namanya capability process, dibagi menjadi 5 level. Ada incomplete, ini level 0 adalah incomplete process, level 1 perform process, 2 manage process, 3 establish process, 4 predictable, dan 5 optimizing. Nih ya, jadi dari ini kalian bisa lihat di COVID enabling. Ya, COVID enabling ada ini, jadi dia ada dari level 0 sampai level 5. Apa sih yang kepengen kita lihat dari kuesioner? Orang di organisasi atau instansi atau perusahaan itu bisa menentukan mereka ada di level berapa sekarang. Ya, jadi mereka harus bisa menentukan mereka ada di level berapa. Gimana caranya, Bu? Mereka kan nggak tahu apa-apa. Ya, kita berikan pertanyaan kuesioner yang memang bisa menentukan itu. Dan pilihan jawabannya juga. Ya, jadi seperti apa kalau fase incomplete? Ya, ini ada bahasa Indonesianya di sini. Incomplete proses ini adalah level ini mengindikasikan bahwa proses tidak diimplementasikan atau gagal untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Jadi, ini ada 5 pilihan yang harus dipilih oleh tadi, baik dia board, CEO, CIO, dan seterusnya. Ini mereka harus milih kira-kira dari pertanyaan di atas, kita harus atau kita keadaan saat ininya ada di level berapa. Jadi kalau misalnya mereka bilang, kayak misalnya setelah mereka diwawancara, bilangnya ada di level high misalnya. Padahal di sini bukan di level high itu kita anggap ya udah ada di level 5. Di sini dijelaskan sebelum diprediksikan bahwa akan terus meningkatkan, memenuhi tujuan bisnis yang relevan dan bisa mencapai tujuan bisnis tersebut. Namanya aja optimize, berarti dia sudah ada di level yang paling atas. Tapi ternyata kalau dilihat, misalnya kita observasi dan kita lihat lagi, ternyata masih ada di level ini, di establish. Mereka sudah manajemen telah dideskripsikan sekarang, telah diimplementasikan menggunakan proses yang telah didefinisikan, yang mampu mencapai hasil proses yang diinginkan. Jadi mereka masih mendeskripsikan saja, tidak ada kegiatan di situ, tidak ada misalnya tidak ada peningkatan. Oh, berarti dia masih ada di level 3, bukan di level 5 tadi yang katanya hasil wawancaranya mereka ada di high misalnya. Ya. Jenis pertanyaan di dalam kuesioner dan wawancara itu berbeda, ya. Jadi kuesioner dalam COVID itu seperti ini, ya. Supaya kalian nggak bingung, Ibu inikan saja, ya. Ibu share. Ini tapi ini kuesionernya COVID 4. Kalian harus menyesuaikan dengan yang COVID 5. Sebentar, Ibu share dulu. Oke, udah kelihatan belum? Aduh, udah kelihatan kuesionernya? Contohnya? Udah, Bu. Udah ya? Nah, ini contoh kuesionernya. Nah,
Jadi yang di sini contoh kuesioner, ini kuesioner yang COVID-4 ya. Jadi COVID-4 ini mereka punya maturity level. Nah, maturity levelnya salah satunya namanya adalah AC atau Awareness and Communication. Nah, sedangkan kita tadi namanya adalah proses capability. Proses capability di dalam COVID-5 itu ada 9. Ya, kalau di COVID-4 ada 6, di COVID-5 ada 9. Apa aja ada dari, kalian bisa lihat di COVID enabling, itu di halaman, nah itu ada di slide ya, kalian bisa download slide-nya di, apa namanya, oh dia ada di COVID framework, maaf, COVID framework halaman, file COVID framework halaman, apa ini pun enggak kelihatan. Halaman 44. Ya. Jadi di file COVID framework halaman 44, di situ kalian bisa lihat ada proses capability attribute. Yang pertama namanya adalah proses performance. Jadi di sini misalnya kita ganti aja dia proses performance. Ya, itu yang pertama. Berarti nanti kalian akan buat kuesioner dengan 9 pertanyaan, ya. 9 pertanyaan itu didapat dari mana? Dari capability prosesnya itu. Maksudnya yang ada 9, ya. Itu kalian bisa lihat di halaman 44 tadi di COVID-5 framework. Jadi apa aja ada proses performance, ada proses manajemen, ada work product management, ada proses definition, proses deployment, proses manajemen dan proses kontrol, proses innovation dan proses optimization. Kalau di slide itu yang tadi halaman 9 itu. Nah, kalian membuat kuesionernya seperti ini. Jadi proses performance, berarti kalian di sini boleh menanyakan yang sesuai dengan proses performance. Ya, kalau tadi kan awareness and communication, ya ini berarti yang ditanya adalah tingkat kesadaran manajemen, ya. Nah, kalian bisa misalnya, kalian ingat ya, ini proses performance itu masih dibagi dua apa? Dua proses IT. Kalau misalnya proses IT kalian tadi APO 01, ya, APO 01 ini berarti punya 9 pertanyaan. Dan tadi misalnya APO 07, dia juga punya 9 pertanyaan. Nah, berarti kalian harus membuat, ya, apa tadi APO 01? Ininya, define-nya, apa dia pengertiannya, apa namanya, APO 01 itu apa sih, gitu. Manage apa, gitu ya tadi. Apa APO 01? Manage staff, kalau nggak salah sih Bu, manage staff. Apa? Perlu apa tadi ya? Biar ini. Manage the IT management framework. Manage the IT management framework. Nah, berarti di sini kita bisa menanyakan ya, misalnya sejauh mana, proses performance itu apa bahasa Indonesianya? Apa performance itu apa? Kinerja. Sejauh apa kinerja proses yang sudah, misalnya yang sudah dilakukan oleh apa tadi, misalnya Dispar untuk memanage apa tadi? Manajemen apa tadi? APO 01? IT framework. Memanage IT framework misalnya. Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Ya, dari sisi proses performance. Sejauh mana atau bagaimanakah kinerja proses yang sudah dilakukan oleh Dispar untuk memanage IT framework, ya. Jadi kalian
pilihan jawabannya di sini juga harus kalian sertakan. Lihat dari mana, Bu? Level 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lihat dari slide yang tadi. Level 0 itu apa? Ya. Lihat di level 0 tuh, level ini mengindikasikan bahwa proses tidak diimplementasikan atau gagal mencapai tujuan yang direncanakan. Berarti kalian tulis aja di sini, tidak adanya apa? Misalnya tidak adanya proses yang diimplementasikan untuk apa namanya? Untuk manage IT framework di yang terkait dengan apa kinerja proses. Dah, 1. Ya, jadi pilihan jawabannya itu. Jadi level 1 lihat dari mana ya? Lihat dari tadi keterangan tadi. Kalau level 1 itu proses diimplementasikan dan mencapai tujuan. Ya berarti kalian di sini tuliskan berarti mungkin apa? Manajemen atau apa ya? Misalnya ya Dispar misalnya sudah melakukan proses kinerja dan diimplementasikan dengan baik misalnya. Dengan baiknya dan terimplementasikan dan sesuai tujuan. Tuh, jadi terus kalian bikin deh pokoknya sesuai dengan panduan yang tadi ya, panduan level 0 sampai level 5 dan disesuaikan kata-katanya dengan yang sedang ditanyakan. Jadi jawaban yang nanti kira-kira akan dipilih ya ini. Jawabannya misalnya sejauh mana kinerja proses yang sudah dilakukan oleh Dispar untuk memanage IT framework. Oh dia misalnya pilih 1, ya berarti di sini dia tinggal bilang 1. Level 1 saat ini. Jadi sekarang, level sekarang atau kita sebut sebagai as is itu berarti dia bisa membaca atau mendefinisikan di level berapa mereka sekarang. Ya. Jadi kalau menurut mereka sudah di level 1, ya mereka akan centang level 1. Harapan ini adalah kira-kira dalam 5 tahun ke depan, mereka akan atau kepengennya itu ada di level berapa. Ini kan berarti kalian harus ganti dulu 2-nya gimana, 3 gimana, 4 gimana, 5 gimana. Misalnya mereka menginginkan di level yang sudah optimize, ya berarti dia ada di level 5 yang mereka jawab. Ya, lagi-lagi ini kuesioner ini pun akan kalian jawab sendiri. Ya, makanya tadi disesuaikan dengan posisi kalian masing-masing yang sudah dibagi kemarin. Ya, kalau di board ya kuesionernya khusus board, di ini kuesionernya khusus ya, di apa namanya CIO ya. Berarti mereka dikasih 2 kuesioner seperti ini tapi dengan jawaban sebagai board dan sebagai CEO misalnya. Ya, dan ingat ini kalian berarti akan membuat pertanyaan kuesioner itu sebanyak 1 proses berarti sebanyak 9. Kalau 2 proses berarti sebanyak 18 pertanyaan kuesioner. 18 halaman seperti ini. Ya, ini biasanya 1 halaman sendiri nih. Oke. Jadi kira-kira inilah contoh dari kuesionernya. Ada pertanyaan dulu? Mau nanya, Bu. Silakan. Jadi untuk misalkan di proses performance APO 01 ini dalam satu kuesioner itu harus 1 soal atau bisa beberapa sesuai isi di activities-nya, Bu? Enggak, 1 aja. Kalau activities itu untuk ini,
untuk bisa sebenarnya kalian ambil pertanyaan dari situ, tapi yang sesuai dengan proses performance. Cuma yang perlu diperhatikan, berarti pertanyaannya ini harus dihubungkan dengan proses IT yang kalian punya. Ya, jangan lupa. Jadi pokoknya misalnya di activities boleh ada yang terkait dengan proses performance, silakan ditulis pertanyaannya, ya. Tapi jangan lupa selalu dikaitkan dengan prosesnya, proses IT-nya. Ya, jadi cukup satu aja sih menurut Ibu, jangan pertanyaannya banyak-banyak, satu aja karena kalian akan bikin 18 lagi yang seperti ini. Ya, jadi kan ada tadi tuh ada proses performance, ada proses manajemen, ada macam-macam deh di situ sampai 9. Terus kali 2 karena duanya adalah dua proses IT, APO01 sama APO07. Ya. Ya, Bu, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ya, Bu, yang tadi itu kan misalkan pas proses wawancara tadi Bu, kan dia misalkan dia high misalkan dia pilih, terus yang tadi itu kan misalkan dia ternyata di kuesionernya dia 2 misalkan atau 3 tadi gimana Bu? Oh, yang itu nanti ya. Itu yang itu kita sesuaikan aja nanti di akhir. Ya, kita kenapa di akhir ya? Karena di akhir kita akan mengambil kesimpulan. Nah, di situ baru kita cek satu-satu lagi. Udah benar belum ya? Maksudnya jawaban antara wawancara dengan kuesioner. Kalau enggak berarti kita kalau memang keadaannya asli ya, kita harus wawancara kembali. Tapi kalau ini berarti kalian yang harus ambil keputusan di mana kita letakkan kondisi saat ininya. Di mana kita letakkan kondisi yang diharapkannya misalnya. Ya, nanti itu di akhir kita analisisnya gitu. Maksudnya analisisnya pun nggak pakai framework lagi, kita pakai logika aja gitu untuk menyamakan. Ya, Bu. Sama kalau kalian menginginkan dia mirip atau sama, ya berarti kalian yang harus tentukan dari sekarang. Biar di belakang kalian nggak capek misalnya, berarti kalian yang lihat, oh berarti tadinya saya ngambil pertanyaannya mirip nih sama pertanyaan kuesioner yang diwawancara tadi. Otomatis berarti saya harus sesuaikan. Kalau misalnya di sana tadi di wawancara saya jawab dia di level middle, berarti otomatis di kuesioner juga saya harus jawab misalnya di level middle di sini. Berarti bisa antara 2 dan 3 misalnya. Berarti kalau saya jawab high, berarti mungkin di sini pilihan saat ininya adalah 4 dan 5. Gitu. Boleh. Ya, boleh kalian sesuaikan lagi. Kalau ternyata di pertanyaan wawancara itu mirip dengan pertanyaan kuesioner, boleh kalian pakai lagi, enggak apa-apa. Ya, tapi jangan lupa sesuaikan. Diinginkan kan yang pertama ada proses performance, hubungkan dengan proses IT-nya. Iya, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Bu, mau tanya, Bu. Yang 9 pertanyaan itu maksudnya gimana, Bu? Oke, kalian buka dulu kalau mau tahu 9 pertanyaannya itu kalian buka ke COVID Framework halaman 44 yang ada tabel. Ya, ada tabel situ figure 21 atau gambar 21. Nah, ada tabel di situ. Nah, di situ di sebelah kanannya ya. Ini dia, mana dia? Ini di ya, kelihatan di sini di halaman 44 ya. Inilah dia yang ada yang harus kalian buat pertanyaannya satu-satu tuh. Yang pertama dari proses performance, yang kedua dari performance management, yang ketiga adalah work product management, keempat adalah proses definition, kelima proses deployment, proses manajemen, proses kontrol, proses innovation, dan proses
optimization. Ini yang 9 ini. Kali 2. Ya, kali 2 adalah tergantung proses. Berarti nanti performance management misalnya yang ditanyakan, misalnya bagaimana manajemen kinerja manajemen dalam melakukan manage IT framework. Berarti gitu. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Apa nih kumpul? Kan 2 minggu lagi. Berarti setelah yang tugas laporan tuh? Ya, sekalian itu. Oh, langsung jadi satu, Bu? Wadah. Oke, Bu. Sip. Oke, sampai situ ya. Sampai sini maksudnya sampai kuesioner yang dikumpulin 2 minggu lagi. Iya, Bu. Siap. Oke. 2 minggu lagi masih lama. Masih lama. Masih lama. Kalian ngerjainnya semalam habisnya. Kayak Roro Jonggrang. Ya udah. Oke. Kayak Candi Prambanan. Oke. Ada lagi? Kalau enggak ada, nanti kalian coba dulu ya. Pastinya nanti pertanyaan itu akan muncul pada saat kalian mencoba. Jadi kalau saran Ibu lebih baik dari jauh hari kalian coba dulu supaya mungkin analisisnya bisa jauh lebih bagus. Maksudnya banyak yang bisa ditampilkan gitu. Oke, itu aja. Ada pertanyaan lagi? Insya Allah cukup, Ibu. Oke, jangan lupa absen ya. Absennya dicek dari tanggal 3, 10, 17. Ya, jangan lupa. Kalau belum berarti silahkan absen. Oke, itu aja. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih banyak, Bu. Selamat siang. Siang semuanya.